Hingga kini, jumlah pengaduan yang masuk melalui lapor Menaker mencapai 884 pengaduan. Dari 884 pengaduan, 814 pengaduan telah diverifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini, sebentar lagi atau sesaat lagi, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasrli memaparkan perkembangan terbaru pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Menaker yang sejak diluncurkan pada tanggal 12 November 2025 yang lalu. Hingga 20 November tahun 2025 tercatat sebanyak 884 aduan masuk dan sedang ditangani oleh pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan Menaker Yasrli. Teman-teman media, saya hadir bersama Pak Wamen dan jajaran JPT Madya dan Pratama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa lebih sering lagi, lebih intens, sehingga teman-teman bisa dapat langsung informasi sesuai dengan yang diharapkan. Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, salah satunya dalam hal penegakan norma ketenagakerjaan. Kita sudah memiliki kanal pengaduan lapor Menaker, ya. Jadi walaupun lapor Menaker, Menakernya juga masuk, ya. Kita sudah launching, include di dalamnya pada tanggal 12 November 2025. Jadi mohon ini dianggap sebagai update kita sudah sekitar 2 minggu. Ya, karena minggu depan kita akan padat dengan magang, ya, aktivitasnya. Jadi adanya kanal Lapor Menaker ini merupakan salah satu wujud transformasi digital yang kita lakukan untuk pengawasan ketenagakerjaan yang modern, transparan, dan akuntabel. Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Ini sekarang kita bicara data, ya. Hingga kini, jumlah pengaduan yang masuk melalui Lapor Menaker mencapai 884 pengaduan. Ya, 884 pengaduan, dan memang ketika di launching kita sudah memperkirakan, ya, akan banyak, gitu ya, dan ini akan menjadi suatu solusi bottleneck pelaporan yang mungkin selama ini dihadapi oleh teman-teman buruh dan pekerja. Dan semua pengaduan itu sedang kita tangani oleh terpadu antara pengawas ketenagakerjaan pusat dan pengawas ketenagakerjaan di daerah. Dari 884 pengaduan, 814 pengaduan telah diverifikasi. Jadi ada sekitar 70 pengaduan yang sebenarnya itu tidak relevan, ya, sehingga kita exclude yang relevan 814. Satu aduan bisa terkait dengan beberapa norma. Dengan rincian 814 itu, norma hubungan kerja itu 441, norma pengupahan 427 aduan, norma jaminan sosial 163 aduan, norma waktu kerja dan waktu istirahat 145 aduan, norma K3 13 aduan, dan lain-lainnya 11 aduan. Jadi dalam 2 minggu ini kami sudah memiliki statistik terkait dengan potret, ya, bagaimana norma kerja dan norma K3 itu berjalan di tempat kerja kita. Saya akan bacakan beberapa contoh kasus dan bagaimana upaya kami dalam melakukan tindak lanjut. TKA, ya.
tenaga kerja asing. Ada aduan dari sebuah perusahaan asing, ya, dari sebuah perusahaan di Provinsi Banten yang mempekerjakan TKA tanpa dokumen pengesahan RPTKA. Ya, RPTKA itu rencana penggunaan tenaga kerja asing. Jadi ada aduan perusahaannya di Provinsi Banten. Pemeriksaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan provinsi. Ditemukan sebanyak 583 orang TKA yang bekerja tanpa pengesahan RPTKA. Tim pengawas telah mengeluarkan nota pemeriksaan dan memaksa perusahaan untuk mengeluarkan mereka dari tempat kerja karena mereka tidak ada izin bekerja. Dan sampai izin resmi keluar. Kemudian perusahaan tersebut dikenakan denda sebesar 588 juta rupiah yang sudah disetor ke kas negara. Jadi ini contoh satu, dan teman-teman, dalam 4 bulan terakhir terdapat 18 jumlah aduan terkait dengan TKA ini, ya, penggunaan tenaga kerja asing tanpa dokumen terkait dengan pengesahan RPTKA dengan total denda itu lebih dari 7 miliar dari 18 jumlah aduan kita hitung, ya. Itu contoh kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita mendapatkan laporan tentang tidak disertakannya pekerja dalam program jaminan sosial. Satu kasus, sebuah perusahaan di wilayah Jawa Barat tidak mengikutkan 220 pekerjanya dalam program jaminan sosial. Kita menurunkan tim terpadu pengawas ketenagakerjaan pusat dan daerah dan juga tim dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian tim mengeluarkan nota pemeriksaan dan memaksa perusahaan untuk wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial dan melakukan pembayaran iuran yang tertunggak secara penuh. Jadi teman-teman, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Setiap pekerja wajib diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kalau yang terkait dengan RPTKA tadi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan PP Nomor 34 Tahun 2021, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan RPTKA. Norma inilah yang kita tegakkan. Terkait dengan masih adanya perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial, dalam 6 bulan terakhir kami mendapatkan sebanyak 128 aduan perusahaan yang tidak membayarkan jaminan sosial, dan kita hitung dengan total tunggakan sebesar lebih dari 36 miliar rupiah. Dan ini tentu amanat dari undang-undang, maka kemudian kita wajibkan perusahaan itu dan harus membayarnya secara penuh. Itu kasus yang kedua. Contoh kasus yang ketiga, ini saya ada screenshotnya. Mohon izin, saya ex karyawan PT XXX, ya nggak usah disebut ya, nggak boleh ya. Divisi IT mau lapor terkait gaji saya yang masih ditahan. Kronologinya, pada tanggal 15 Agustus saya menulis surat resign dengan hari terakhir kerja di tanggal 29 Agustus dan sudah ditandatangan atasan. Namun pada tanggal 18 Agustus saya mendapatkan undangan wawancara kerja. Lalu saya meminta izin langsung untuk tidak masuk kerja karena ada undangan wawancara kerja tersebut. Namun dari atasan memutuskan memberhentikan saya secara sepihak
saya tidak sempat meminta surat resmi karena situasi yang mendadak dan sudah waktunya pulang saat itu. Lalu tanggal 18 September saya menyerahkan seragam, nemtek, dan alat inventaris ke perusahaan serta mengambil ijazah yang sebelumnya ditahan oleh perusahaan. Ini ya, karena secara administrasi saya sudah selesai, saya cek saldo yang masuk di ATM pada akhir bulan, namun tidak ada saldo yang masuk. Besoknya saya coba tanya ke HRD, infonya ditahan oleh atasan saya yang sebelumnya memberhentikan saya. Mohon bantuan dan arahannya terkait permasalahan tersebut. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ini masih banyak ya, masih ada perusahaan yang menahan ijazah ya, padahal kita sudah mengeluarkan SE nomor 5 tahun 2025, dan saya minta hal ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, karena ini melanggar hak privat dari pekerja kita. Contoh yang lain, ada juga laporan ini dari Sumatera Barat malah ya. Pada saat melamar kerja, pihak perusahaan meminta ijazah asli saya sebagai syarat masuk kerja. Namun setelah saya mengundurkan diri secara baik-baik, pihak perusahaan menolak mengembalikan ijazah tersebut tanpa alasan yang jelas. Nah, begini sekali lagi ya, dengan adanya kanal lapor Menaker ini, ya silahkan teman-teman kalau ada praktek ya dilaporkan, dan kita minta perusahaan yang begini sudah tidak ada lagi. Dan terakhir ya, jadi catatan terkait dengan penahanan ijazah, sejak terbitnya surat edaran larangan penahanan ijazah, kami sudah menerima pengaduan sebanyak 67, dan kita sudah mengeluarkan 40 surat atensi ke daerah untuk menangani langsung, dan kita menangani langsung sebanyak 24 perusahaan dan berhasil mengembalikan sebanyak 824 ijazah kepada pekerja dari 24 perusahaan tersebut. Tepuk tangan dong, nggak ada tepuk tangan ini ya. Ya. Jadi kita baru saja melakukan koordinasi terkait dengan adanya laporan kecelakaan kerja. Mungkin teman-teman juga tahu ya, di suatu galangan kapal perusahaan di satu provinsi di Indonesia, provinsi di daerah barat di Indonesia, yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Ya, terjadi fatality ya, X-nya ya. Kecelakaan berakibat fatality. Kita sedang terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dan pihak terkait melakukan pemeriksaan, investigasi, dan nanti kita akan laporkan kepada teman-teman terkait dengan hasil investigasinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai update kepada teman-teman, bahwa saat ini di Kementerian Ketenagakerjaan ada kanal lapor Menaker, dan kita serius dalam menindaklanjuti. Jadi silahkan dari teman-teman, para pekerja ataupun siapapun yang membutuhkan, ada terkait dengan penyelewengan, ada terkait dengan pelanggaran norma kerja, norma K3, atau dari masyarakat, untuk melaporkan melalui kanal ini.